berbagi pengalaman Olive bersama dengan teman-teman pejuang Dua Garis, bersama dengan Dr. Ari dan Morula, serta kita juga kepengen menyampaikan banyak poin-poin informasi yang dibutuhkan, karena memang sekarang ini banyak sekali isu tentang infertilasi ya, infertilitas ya. Jadi sulitnya juga untuk punya keturunan. Semoga kisah saya sama Olive juga bisa membantu, memberikan semangat dan juga harapan untuk tidak menyerah. Itu aja. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Belum. Silakan teman-teman. Olive, mungkin sekarang udah berapa bulan dan bagaimana ini proses panjangnya sampai hingga sekarang? Kalau prosesnya panjang banget, jadi nontonnya di podcast. Soalnya kalau diceritain sih bisa 2 jam. Intinya aku keguguran 3 kali, terus ini kehamilan aku yang keempat, dan aku hamil dengan bayi tabung bersama dokterku, Dr. Ari Polim. Aku bayi tabung di Morula IVF Jakarta. Gitu. Sekarang udah mendekati 9 bulan. 9 bulan. Udah 9 bulan lah. HPL-nya kapan? HPL akhir bulan. Akhir bulan ini berarti ya? Iya. Aku pengen nanya tadi kan di situ mengenai persiapan untuk hamil IVF. Nah, kalau sekarang aku pengen nanya tentang persiapan Ci Oli sama Kodensu dalam melahirkan. Apakah nanti bagaimana cara mengelola waktunya dari Kodensu, sama kalau boleh tahu nanti nama anaknya itu siapa dan artinya apa ya? Kamu kepo aja loh. Kalau persiapan waktu kita sih belum bahas terlalu banyak, cuma kita udah prepare untuk lahiran. Kita lagi nyari jadwalnya Dr. Ari juga, ya kan, karena memang dari awal Dr. Ari dan Olive nyamannya sama Dr. Ari. Terus masalah pernak-pernik akhirnya kita belajar, jadi bagaimana caranya mengurus anak yang masih balita segala macam, sampai kebutuhannya apa aja. Masalah pembagian waktu juga kita sudah obrolin. Nanti aku sama Olive yang kita juga akan urus sendiri, dibantu juga dengan suster, tapi akan kita urus sendiri. Jadi kita nggak lepas sama orang lain, dan kita nggak punya ruangan tersendiri untuk babynya, dan nanti tidurnya sama kita karena kita yang urus sendiri. Kesiapan jadi ibunya gimana? Belajar menyusui saya. Kemarin kesiapan jadi ibunya gimana, Ci Olive dan Kodensi juga kemarin sempat juga ngedatangin gimana mungkin ceritanya? Ya kalau kesiapan ya harus siap ya gitu. Jadi ya itu mungkin kita ngedatengin bidan buat belajar baby class, itu juga salah satu proses kita mempersiapkan diri. Iya. Ternyata banyak pernik-perniknya, saya aja juga baru tahu gitu. Tapi syukurnya tadinya nggak mau divideoin karena memang itu khusus buat belajar. Cuma kita pikir-pikir kayaknya banyak juga yang perlu informasi ini gitu yang kita bisa share, dan ternyata memang akhirnya jadi edukasi gratis aja gitu. Kita yang bayar kan. Dokter Ari mungkin boleh ceritakan nggak sih singkatnya kasus yang dialami Ci Olive, karena sempat beberapa kali gagal sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sudah 9 bulan, dan mungkin nanti akan melahirkannya, karena tadi Ci Olive bilang maunya sama Dokter Ari, akan metode apa dan bagaimana? Ya, jadi kalau melihat perjalanannya kan semua juga pada melihat kan podcastnya begitu panjang ya, mulai dari keguguran pertama, kedua alami ya, kemudian proses bayi tabung juga, keguguran juga lagi, jadi sampai program bayi tabung sampai 4 kali ya kan, dan ini hamil keempat gitu loh. Jadi memang ada faktor kelainan genetik pada bayinya yang membuat tidak bisa bertahan, sehingga terpaksa dia harus lahir dan gugur, kemudian baru yang inilah yang bisa berhasil setelah IVF yang keempat. Dalam perjalanan ini ya mohon doanya aja, semoga sampai dengan lahir ya semuanya lancar dan baik ya. Babynya ini aneh juga, dia masih muter-muter gitu. Kemarin minggu lalu sungsang kepala, jadi itu normal kan? Normal aja, tapi ya memang kadang-kadang kepala itu udah harus dibawa sebenarnya. Kemarin dibawa, tapi sebelumnya sungsang. Nah itu sebenarnya babynya tuh belum masuk benar-benar ke pintu panggul. Jadi kalau dia benar-benar belum masuk ya mungkin kita nggak bisa normal gitu. Berarti mungkin boleh diupdate sekalian dong kondisi kesehatan Ci Olive sendiri sekarang sedang di posisi seperti apa? Kondisinya sih sehat tuh, kuat, saya sudah kuat ya, tapi ternyata dia saya sehat, saya kuat gitu, ya kan. Jadi ini sudah masuk minggu ke berapa, mau 37 ya, mau minggu 37, berarti ya kita udah harus siaga nih, harus siaga ya kan, karena ya siapa tahu tiba-tiba mules, kontraksi, ada sesuatu yang harus kita segera lahirkan. Jadi saat ini baik, babynya juga baik. Terakhir kita USG 2,7
29 kalau nggak salah. Udah 2,8, 2,9. Berarti akan metode apa ya dok nanti? Ya kalau babynya memang nggak mau masuk ke pintu panggul masih goyang-goyang ya kita nggak bisa normal berarti. Harus bantu dengan waktunya ya nanti kita lihat karena kan sampai akhir bulan ini kita masih ada waktu. Nggak masalah sih Oleh kalau sesar atau normal? Sama aja kan? Iya sama aja. Ya udah sama aja lah, mau sehat mau normal yang penting sehat. Kalau aku mungkin lebih ke ya yang penting sehat aja sih. Apapun itu kan pasti nanti ada dokter yang dampingi. Kayak ke Cioif. Masih nggak percaya nggak sih Cioif? Masih ngerasa nggak percaya nggak sih ada di posisi ini sekarang? Percaya dong kan udah goyang-goyang. Masih nggak nyangka, masih nggak nyangka juga kayak setelah beberapa kali gagal terus berhasil. Tapi ya kayak dengan makin aktif babynya makin ini oh iya ini berarti sehat. Kalau khawatir masih ada tapi ya jalanin aja. Mungkin rasanya sekarang seperti apa Cioif karena udah 9 bulan kan apalagi dikit lagi mau lahiran biasanya kadang mau lahiran ibu jadi lebih stres takut melahirkan atau bagaimana kalau Cioif? Kalau deg-degan mah pasti ya rasanya lebih susah tidur terus deg-degan tapi jalaninnya ya happy aja sih so far. Aku nggak mau bawa ke stres karena kan takut juga ya kalau stres jadi ya bawa santai aja rasanya itu aja sih ya kan. Tapi masih ada trauma-trauma gitu nggak sih, Ci? Tanya-tanya mulu. Ada trauma gitu nggak sih? Ada ketakutan dari yang kemarin? Enggak. Sekarang udah enjoy. Kalau trauma kan nggak nyoba lagi. Tapi aku kan nyoba terus. Jadi kalau dibilang trauma mah nggak sampai ke titik aku trauma sih enggak sih. Atau mungkin Kodensu yang agak lebih deg-degan jelang melahirkan? Ya mungkin dia. Gimana? Baby blues atau gimana? Ya saya baby blues kayaknya. Belum ya? Baby apa baby blues? Deg-degan juga. Itu kemarin itu ada yang nanya kayak kalian nih nanya-nanya bikin saya deg-degan karena kan sebentar lagi. Jadi dari kemarin itu aku nggak terlalu mau hero supaya aku juga nggak kepikiran gitu. Karena kalau bentar lagi gini mau lahiran jadi kepikiran kan ya. Makasih udah nambah beban. Ya cuman nanti itu urusan saya lah. Saya pastikan punya metode saya sendiri untuk bisa menerima kondisi baru, terus bagaimana menjalaninya gitu. Walaupun deg-degan juga lah. Oh mungkin sebelum mendekati hari lahiran ini sempat ngajak Cioif juga nggak sih Baby Moon keluar? Gak berani lah. Kayak apa namanya? Kayak honeymoon tapi oh ada ya begitu ya? Ada. Bulan ya? Jadi kayak liburan sebelum melahirkan gitu. Enggak lah, nggak berani. Ide bagus itu ya? Ya enggak, jangan yang udah baru selalu siaga sekarang. Udah nggak bisa sekarang, kemarin Bisa. nggak kepikiran lu lagi baru kasih tahu sekarang. Iya telat, iya nggak kepikiran. Ya sih lebih ke ya udahlah di rumah aja deh istirahat. Iya. Nah, aku juga nggak kepikiran. Kita sih nyantai-nyantai. Cukup ya, kita berdua cukup liburan di rumah. Tadi mau nanya lagi. Berarti ngambil kok sekarang udah nggak pergi-pergi ke luar rumah atau gimana siaga takutnya tiba-tiba? Iya, gimana? kalau aku kemarin memang kerjaan banyak aku kurangin banget karena aku alasannya memang mau siaga aja. Takutnya kontraksi tiba-tiba saya nggak di tempat gitu juga nanti nama baik saya kan rusak ya. Jadi saya kurangin banyak kerjaan. Jadi uang itu bisa dicari. Jagain istri dulu. Asik. Polisi. Tapi kemarin kenapa sampai apa namanya baby class gitu sih sampai persiapan sebegitunya? Maunya Olive, karena menurut dia itu penting. Penting kan kita nggak tahu ya, kita nggak ngerti. Terus waktu itu sempat konsul juga sama dokter, sama dokter Tiwi di RSI Iya, dokter Bunda. Tiwi. Terus dokternya juga nyaranin kalau memang ada waktunya sebaiknya ambil supaya nanti pada saat lahiran nggak kaget gitu. Iya. Ide bagus juga, ya udah akhirnya kita ikutin aja. Jadi selama ini kita ngikutin aja salah dokter-dokter yang mendampingi kita. Iya. Kan sempat ada bilang ternyata yang ngurus anak tuh nggak cuma ibu ya, bapaknya juga harus ikutan juga ya. Iya itu kata dokternya. Gimana Kodensu? Saya Gimana baru tuh? tahu itu, jadi pas habis lahiran gitu, si ibunya ini kan lagi istirahat tuh, karena kan proses lahiran itu. Jadi bayinya nanti sama bapaknya. Nah bapaknya itu dia harus bisa gendongnya, terus nanti dia harus berusaha supaya bayi itu belajar nyenyak dulu, supaya nanti begitu dikasih ke ibunya dia udah tahu langsung mencari ASI sendiri gitu. Jadi saya harus menyusui dia nanti. Bener ini. Apa namanya bahasa kedokterannya? Iya skin to skin gitu, terus aja dia supaya dia nanti nyari sendiri. Nah untuk membangun ikatan harus skin to skin gitu-gitu. Jadi saya harus standby juga tuh pas Olive nanti lahiran untuk peran yang itu. Setelah udah sekitar 4 jaman ya dok ya kayaknya.
Pak Jaman, baru nanti dikasih ke ibunya, udahlah saya ya clubbing lagi. Berarti butuh kerjasama ya antara kerjasama, iya. Gak bisa istrinya sendirian. Makanya saya suka kasihan sama wanita-wanita di luar sana yang pas dia proses lahiran gak ada suaminya, apalagi punya masalah rumah tangga. Ya saya sangat bersimpati jadinya, karena dari sini saya belajar, oh ternyata istri ngejalanin sendiri bebannya luar biasa, apalagi nggak ada didampingin tambah luar biasa. Salut saya sama wanita-wanita yang melewati hal itu. Udah, terima kasih ya. Dokter, mungkin terakhir ada wejangan nggak sih, karena kan ini udah detik-detik mau lahiran, atau mungkin ada larangan tertentu nggak sih untuk Ceolis dan Kodensu? Ya, yang penting berdua sudah harus siap, ya kan, artinya di rumah harus siaga, semuanya harus sudah dipersiapkan. Kalau tiba-tiba ada datang apapun segera harus ke rumah sakit. Nah, kita sudah mempersiapkan semuanya. Jadi ya kalau sekarang masih aman-aman aja, boleh aja aktivitas sih, nggak perlu ada yang terlalu dibatasi banget, tapi ya jangan terlalu capek. Ya, tetap masih boleh jalan. Seperti hari ini kan dari pagi, dari siang tadi kita. Ya kan, sama kita mengurangi ini juga publikasi. Jadi minta maaf dulu sebelumnya karena kita juga tidak mau terlalu mempublikasi masalah kelahiran segala macam. Jadi pada saat proses mungkin lahiran kita juga akan menolak publikasi gitu. Karena kita pengen jalaninya lebih lebih personal aja. Bahkan keluarga juga kita nggak terlalu terima gitu untuk datang pada saat rame banget cuy. Gue pernah nonton tuh vlog apa lah, itu rame banget itu. Kita nggak bisa gitu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, kita tidak terlalu publikasikan ya. Nanti kalau ada cuannya baru kita publikasikan. Kenapa begitu? Me time dulu. Iya. Baru ya, kita juga perlu adaptasi. Baru soalnya. Jadi kita udah sepakat kayak, aduh nanti kayaknya kita juga ini kurangin kerjaan, terus kita juga pengen coba gimana sih rasanya. Belajar dulu sebulan pertama gitu. Kan pasti banyak orang yang menantikan nih. Iya, banyak yang mau datang berkunjung. Ini juga kita juga tolak dulu gitu. Nanti setelah berapa bulan baru boleh berkunjung gitu. Karena kita tidak mau terlalu banyak eksplorasi gitu. Kita lagi belajar jadi orang tua tuh baru awal-awal juga kan. Jadi kita juga pengen menguasai keadaan, nggak mau terlalu cari exposure-nya juga gitu. Tapi untuk nama semua udah disiapin? Nama kita udah siapin, nanti kita mungkin kabarin setelah berapa bulan setelah lahir. Kita lihat kondisi babynya dulu gitu. Syukur-syukur ya kalau babynya sehat ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita terlalu banyak ngomong sekarang, nanti kita juga takut sendiri omongan kita gitu. Jadi berjalan dengan natural aja. Main dokter anaknya juga rekomendasiin jangan banyak yang jenguk, jangan banyak yang cium, jangan apa. Oh ya udahlah, akhirnya kita milih oke, ya udah kita batasin aja. Kita nggak aktif di mana-mana, kita belajar bertiga aja. Live Instagram dong saya. Ya. Nanti lahirannya di mana, di Jakarta atau di Singapura gimana? Di Jakarta sih, kan dokternya di sini. Atau kita ke Belanda. Ya warga negara bisa dua ya. Kita percaya warga negara banyak, jadi melahirkan di banyak negara ya. Enggak dong, enggak diaminin dong. Kok tapi apa ya, udah kepikiran belum apa hal pertama kali yang mau dilakuin ketika anak lahir? Mungkin gua mau ini nih, selebrasi mungkin atau syukur atau gimana? Saya mungkin akan siu ya. Jadi pas anak saya lahir siu. Ini kan Gak yang ada, dinantikan banget nih. Ada nggak momen mau ngapain? Lihat nanti Nggak ada ya? deh. Cuman yang tadi dokter bilang, kita lebih ke ngikutin aja sih. Dokter bilang kalau udah lahiran harus skin. Iya, itu dulu tuh. Udah sampai situ dulu deh. Gitu. Iya, Sehat dulu sembari aja. cek mamanya sehat, anak sehat, udah syukur gitu. Gitu aja. Habis itu giveaway ya biasanya. Apa yang digiveaway? Kok tapi bisa bilang ini anak membawa keberkahan banget ya, anak mahal bisa dibilang ya kemarin. Amin. Gimana kok? Hah? Gimana mungkin nih anak udah banyak yang masuk brand-brand, belum lahir aja udah. Ya ada, kita tolak-tolak. Iya sih, karena memang kita ngurangin kerjaan juga, jadi memang beberapa kita ya udah, tapi banyak banget yang akhirnya kita, aduh kayaknya kita belum tahu kita akan publikasi kapan, kita akan apa, jadi kita belum berani ambil komitmen apapun. Kita nggak mau terlalu memanfaatkan keadaan juga sih. Makanya kita tadi bilang, mungkin habis itu cuma kita bertiga aja dulu, nggak banyak publikasi lah gitu. Karena anak ini kan kita pengennya tumbuh tanpa ada bayang-bayang kita terlalu banyak, supaya dia bisa mandiri, jadi seperti orang biasa, dia bisa nggak survive dengan keadaan itu. Kan kami juga berasal dari orang biasa-biasa aja, kemudian terkenal gitu kan. Cuma itu jalan Tuhan ya, cuma maksudnya jalan Tuhan buat anak ini nggak tahu. Jadi kita juga nggak mau terlalu pressure dengan menjadikan dia sebagai subjek gitu ya, jangan gitu.
kecuali ada uangnya ya. Nanti setelah lahiran